Hai, berjumpa lagi dengan saya, Maria Sofiani Indifferensiasi Nipar, dengan NIM 41931210039. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tes performa dan sikap ilmiah atau keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama, itu pada pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan merupakan suatu hal terpenting dalam setiap aspek kehidupan yang selalu menjadi bagian utama dalam mendasari perwujudan atau ketercapaian target objek pendidikan, termasuk pemerintah yang menjadikan pendidikan menjadi sasaran pokok untuk meningkatkan kualitas manusia yang berujung pada peningkatan kesejahteraan pendidikan itu. Pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan keterampilan yang dapat membangun dan membantu anak untuk dapat berpikir dan berbuat dengan terampil sesuai dengan pendidikan yang didapat ataupun yang diperolehnya dengan baik. Menurut Trianto pada tahun 2014, beliau mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan proses perlu diajarkan agar dapat memberikan penekanan pada keterampilan berpikir yang dapat berkembang pada masing-masing diri siswa. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan proses sains, maka anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri sebuah fakta atau konsep serta menumbuhkan sikap yang diperlukan dalam penemuan ilmu pengetahuan. Pemberdayaan KPS dapat dilakukan dengan pengembangan proses belajar yang mengarah pada proses kegiatan ilmiah. Salah satunya ialah mengaplikasikan scientific approach. Scientific approach merupakan pendekatan yang di dalam kegiatan pembelajarannya mengutamakan kreativitas dan temuan-temuan yang dilakukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang diharapkan dapat tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik di dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan tidak hanya dengan hanya diberitahu kepada siswa itu. Nah, berdasarkan pada pemaparan pembahasan di atas atau latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya membuat sebuah paper berdasarkan pengalaman melakukan observasi lapangan yang dilakukan pada SMA swasta karya Bunda Mandiri dengan topik bahasan hubungan keterampilan proses sains berpengaruh terhadap pemahaman konsep fisika yang dipahami oleh siswa kelas 11 SMA swasta karya Bunda Mandiri. Selanjutnya kita masuk kepada perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Maka muncul rumusan masalah, yaitu apakah hubungan keterampilan proses sains berpengaruh terhadap pemahaman konsep fisika siswa kelas 11 SMA swasta karya Bunda Mandiri. Di mana tujuan penelitian yang dilakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan keterampilan proses sains berpengaruh terhadap pemahaman konsep fisika siswa kelas 11 SMA swasta karya Bunda Mandiri. Yang kedua, kita masuk ke dalam analisis situasi. Sistem pendidikan di Indonesia dituntut untuk mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran menjadi bermakna jika siswa dapat memahami pelajaran dengan menghubungkan materi pelajaran dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari yang dilakukan dengan menggunakan suatu metode ilmiah. Keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran dianggap sangat penting untuk mengasah pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Pada pembelajaran sains, diasumsikan bahwa sains adalah sebuah produk, sains sebuah sikap, dan sains sebagai proses. Khusus pada pembelajaran fisika, siswa dituntut untuk dapat memahami dan mempunyai keterampilan proses di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun, pada saat ini, sistem pendidikan yang ada di Indonesia sedang mengalami
kondisi yang kurang stabil. Di mana hal ini dikarenakan pada saat ini di Indonesia sedang maraknya virus COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Nah, dikarenakan hal tersebut, pihak pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran secara daring ataupun online. Setiap sekolah diharuskan untuk menggunakan media daring di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang ada. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka terdapat kendala-kendala yang menghambat terlaksananya proses belajar mengajar, diantaranya dapat kita lihat dari aspek kepunyaan alat elektronik yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tidak semua guru maupun siswa memiliki alat elektronik seperti HP, laptop, dan alat elektronik lainnya. Nah, sehingga mereka yang tidak memiliki alat elektronik tersebut mau tidak mau dan diharuskan untuk membeli alat tersebut agar dapat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, keterbatasan penggunaan teknologi informasi oleh guru maupun siswa juga menjadi kendala di mana kondisi guru di Indonesia pada saat ini yang tidak seluruhnya paham akan teknologi. Dikarenakan banyak pada saat ini guru-guru yang sudah tua sehingga dalam pemahaman menggunakan teknologi kurang. Kendala teknologi informasi tersebut membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru, yang dimaksud dengan hampir sama itu mereka juga masih kurang dalam penggunaan teknologi yang ada, sehingga terjadi kendala pada saat proses pembelajaran melalui alat elektronik. Selanjutnya, keterbatasan jaringan internet juga menjadi salah satu kendala yang banyak dikeluhkan oleh guru maupun siswa. Dapat kita lihat pada situasi ini jaringan internet yang sangat dibutuhkan masih belum merata di seluruh pelosok negeri ini. Sehingga proses pembelajaran yang akan dilaksanakan menjadi terkendala. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat proses pembelajaran, di mana di dalam hasil observasi didapatkan hasil bahwa guru sering menggunakan fasilitas dan sumber belajar ketika mengajar. Guru juga selalu mengkondisikan persiapan pembelajaran di kelas. Guru selalu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan situasi siswa maupun lingkungan yang ada di sekitar siswa. Guru selalu menggunakan alat bantu atau media pada saat melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan situasi siswa dan lingkungan siswa. Guru selalu melaksanakan pembelajaran dengan urutan yang logis, mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Guru selalu memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran, baik itu secara individu, secara kelompok, ataupun klasikal. Selanjutnya, guru selalu menggunakan waktu untuk mengajar dengan efisien. Guru selalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada awal pembelajaran. Guru selalu menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh siswa mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Guru selalu menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan gerak badan yang wajar ketika melaksanakan pembelajaran. Guru juga selalu menciptakan dan memelihara ketertiban siswa selama terjadinya proses pembelajaran. Guru selalu memantapkan penguasaan materi pembelajaran melalui kegiatan penguatan. Guru selalu menunjukkan sikap ramah, sikap luas, sikap terbuka, penuh pengertian, dan sabar pada saat menghadapi siswa pada saat kegiatan proses pembelajaran. Guru selalu bersemangat dalam mengajar. Guru selalu mengembangkan hubungan antara pribadi yang sehat dan serasi. Guru selalu membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Guru selalu membantu siswa dalam menumbuhkan kepercayaan diri. Guru selalu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam perbaikan pembelajaran mata pelajaran. Guru selalu melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Guru selalu melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. Guru selalu melaksanakan pembelajaran secara efektif.
Guru selalu menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dengan baik dan benar pada saat kegiatan proses pembelajaran. Guru selalu peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di dalam kelas. Seperti di dalam penguasaan materi, interaksi guru dengan siswa, dan interaksi antara siswa dengan siswa. Guru selalu menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Guru selalu berpenampilan menarik di dalam pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup permasalahan. Yang pertama kita masuk ke dalam tujuan. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa keterampilan proses sains berpengaruh terhadap pemahaman konsep fisika. Yang kedua kita masuk ke dalam subjek penelitian, di mana pada penelitian ini subjek yang digunakan yaitu peserta didik kelas 11 SMA swasta karya Bunda Mandiri. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di SMA swasta karya Bunda Mandiri yang bertempat di Jalan Vetpur Utama nomor 77 Komplek Vetpur Abri, Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat kita masuk ke dalam perbedaan fungsi dan peranan keterampilan proses sains atau KPS yang terjadi di sekolah. Keterampilan proses sains merupakan salah satu pendekatan yang dijadikan acuan bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran fisika, baik itu di dalam kelas maupun dilakukan di luar kelas. Keterampilan proses sains menekankan pada pembentukan keterampilan peserta didik di dalam memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehan yang didapatnya. Keterampilan tersebut diartikan sebagai kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Nutang pada tahun 2019. Keterampilan proses sains di dalam pelajaran fisika berperan penting di dalam proses penemuan dan pemahaman konsep. Pembelajaran dapat dilakukan melalui praktikum maupun melalui demonstrasi. Keterlibatan siswa di dalam praktikum mampu memaksa siswa untuk memunculkan dan mengembangkan potensi keterampilan proses sains secara ilmiah pada setiap diri siswa, terutama untuk meningkatkan aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Keterampilan proses sains memiliki fungsi untuk membangun pengetahuan yang ada di dalam diri siswa melalui kegiatan yang melibatkan pengetahuan kognitif, pengetahuan psikomotorik, dan afektif. Keterampilan proses sains yakni keseluruhan dari ketercapaian ilmiah yang tersusun yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep ataupun teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya. Nah, keterampilan proses sains perlu diperhatikan di dalam pengajaran fisika karena keterampilan proses mempunyai peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu siswa untuk belajar di dalam mengembangkan pikirannya. Selanjutnya, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan suatu penemuan di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa untuk mempelajari konsep-konsep daripada sains itu sendiri. Yang keempat, untuk meningkatkan daya ingat siswa akan suatu materi yang berkaitan dengan pembelajaran fisika. Selanjutnya, untuk memberikan kepuasan intrinsik bila siswa atau anak telah berhasil melakukan sesuatu. Penguasaan konsep sangat membutuhkan keterampilan proses yang lebih aktif dan sesuai dengan metode ilmiah, sehingga siswa dapat memperoleh konsep yang akurat dan lebih matang. Keterampilan proses sains dapat dikembangkan melalui sebuah eksperimen.
Hampir semua aspek keterampilan proses sains muncul di dalam kegiatan eksperimen sains. Keterampilan proses sains siswa sangat berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa, khususnya di dalam pembelajaran fisika. Hal ini dijelaskan dalam uraian yang telah dijelaskan pada sebelumnya, yang menjadikan keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa sebagai acuan di dalam perolehan pengetahuan, baik dalam konsep maupun eksperimen. Keterampilan proses sains memberikan pengaruh yang positif terhadap penguasaan konsep fisika kepada siswa yang dibuktikan melalui analisis teori dan analisis empiris. Hasil penelitian dapat dikembangkan dengan memfokuskan pada salah satu aspek keterampilan proses sains, yaitu pada aspek kognitif, aspek psikomotorik, maupun aspek afektif. Berikut pengamatan terhadap proses pembelajaran sains yang dilakukan pada saat observasi di sekolah. Dapat kita lihat pada tabel berikut pernyataan-pernyataan yang ada pada saat melakukan observasi, sehingga hasilnya dapat dirangkum menjadi suatu kajian pada analisis bab kedua. Berikut pernyataan-pernyataan yang ada pada tabel. Dapat kita lihat seksama pada slide. Di mana keterangannya SL itu selalu, SR itu sering, KK itu kadang-kadang, JR jarang, TP tidak pernah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai topik pada saat ini. Semoga teman-teman dan rekan-rekan sekalian dapat memahami apa yang dapat saya sampaikan mengenai topik pada saat ini. Sampai jumpa lagi untuk di topik yang berikutnya. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa lagi.